Ilmu yang begitu banyak, mungkin kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala bapak-bapak para pengurus masjid hari ini. Mungkin kita buka sesinya sampai nanti pukul berapa kira-kira? Sekarang berapa menit? 30 menit aja ya. 30 menit saja, mungkin 3 pertanyaan berarti. Izin Pak, itu 3 pertanyaan saya. Jadi hari siang ini menjelang sholat zuhur kita buka 3 pertanyaan 30 menit, jadi kita maksimal itu 11:40. Nanti kita istirahat, kemudian kita sambung lagi ba'da zuhur. Ada makan ya? Ada makan insyaallah. Setelah itu kita nanti kalau seandainya cepat nanti pertanyaannya mungkin jam 3 kita selesai atau menjelang sholat asar gitu. Jadi kita buka sesi yang pertama ini 3 penanya. Terima kasih Bapak narasumber. Cuma saya dengan Pak Kiai itu Pak, datang beliau. Baik Pak, dari semua paparan dari Bapak Al-Mukarram Pak Ustadz Rosyidi dan kita tercinta dari Pak Kiai Jazid, langsung ada pertanyaan. Izin namanya. Nama saya Sajidin, utusan dari Masjid At-Taubah Kedat. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, kami juga selaku pengurus masjid di Masjid At-Taubah. Tadi dari narasumber pertama kita mengajak jamaah dengan ada tadi dengan cara metode melatih, ngayomi, terus apa tadi? Itu bahasa Jawanya, melatih, melayani, ngayomi dan semuanya ada tadi. Pak, saya sudah coba belajar dengan metode Bapak yang ada di Jawa Barat. Salah satunya kami ada Jumat berkah pagi dengan diadakanlah makan pagi bersama, sarapan bersama. Harapan kami Pak, dengan metode itu kepinglah seperti yang ada di tempat Bapak. Tapi subhanallah Pak, saat ini baru berjalan mungkin sekitar 4 bulan. Tapi dari bahasa penyampaian Bapak tadi, paling ingin tahu kamu masjidmu ramai, lihatlah hari Jumat itu bikin doa. Kemudian kalau tahu iman seseorang di jamaah adalah ketika jamaah subuh itu jamaahnya banyak. Sudah saya buat seperti itu Pak, tapi ternyata cuma 25 orang Pak. Masjid kita lebar. Nah, saya ingin seperti apa sih biar orang ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Satu tuh, yang kedua, mohon maaf Pak, di tempat kami termasuk ekonomi lemah Pak. Ya pas di ujung pinggir Bukit Dato Pak. Itu memang di tempat pendidikan juga Pak, ada kantor camat, ada SMA, ada SMK, ada sanawiyah, ada SD, ada di situ. Memang banyak orang lewat Pak. Masjid kita ketika jamaah memang orang berdatang. Untuk jamaah kita yang mungkin kalau dihitung kakak mungkin lebih dari 600 orang Pak Muslim. Ternyata Pak, untuk mengajak jamaah kita dan mungkin dengan cara seperti Bapak sampaikan tadi belum sampai yang kita harapkan. Nah, kemudian cara mencari dana atau sumber dana yang seperti Bapak sampaikan tadi, seperti apa Pak dengan kondisi di tempat kami ekonomi lemah menengah ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sajidin di Masjid At-Taubah kita. Jadi sudah mengadakan berkah, Jumat berkah ya. Berarti tiap hari Jumat menggunakan sampai berapa porsi? Sebenarnya ya Pak, kadang-kadang ya memang difulkan, kadang banyak Pak. Jadi banyak. 25 orang. Oh. Satu sam Pak. Satu sam. Dan baru 4 bulan Pak ya. Baru 4 bulan. Masjid Jogokarya itu perlu 30 tahun untuk bisa menghimpun 30 orang. Masjid berdiri tanah bangunan di sebuah tempat yang betul-betul mohon maaf, kampung basis PKI.
Bapak bisa bayangkan berapa orang yang sholat Jokowi waktu itu ngajari butuh waktu 30 tahun sampai kemudian ada jamaah aktif subuh 30 orang tahun 99. Jadi memang kita bisa katakan dakwah itu butuh waktu. Jadi al-waqtu suminal ilas, waktu itu bagian dari perbaikan itu sendiri. Pada tahun 99 ketika 30 orang itulah kemudian kita membangun cita-cita bersama, kapan ya subuh kita itu sudah seperti sholat Jumat begitu. Maka ini juga kemudian kita bertahap. Target pertama adalah Bapak baru 4 bulan Pak ya. 5 tahun ke depan target kita adalah 80 orang. Bagaimana jamaah kita dari 30 orang nambah lagi 50 orang. Maka yang dilakukan adalah cara-cara intens. Jadi kami sampaikan tadi, cara instan menghidangkan makanan itu kalau tidak diiringi dengan cara instan, intens ya, pendekatan personal, ngajarin sholat, pendekatan badi, nggak akan ada asarnya Pak, nggak akan ada bekasnya. Jadi betul-betul dua-duanya harus jalan. Sesuatu yang menyenangkan, mengenyangkan perut, sekaligus sesuatu yang mencerahkan jiwa, sehingga mereka betul-betul akan datang ke masjid. Alhamdulillah. Dengan tadi yang kita sampaikan ada gerakan mensolatkan orang hidup tadi, betul-betul kita ngajari sholat, bimbingan privat sholat, pendekatan personal ke siapapun begitu ya. Bahkan kemudian ketika kita target 50 orang dalam jangka 5 tahun ke depan, kita sudah mulai memetakan ini siapa warga kita yang paling mudah untuk diajak dulu, apa kebutuhannya, apa yang bisa kita bantu untuk problemnya, dekati, pendekatan personal. Alhamdulillah 5 tahun berikutnya 80 orang setara dengan 4 soft tercapai. Setiap subuh sudah 80 orang tahun 2005. Setelah itu kemudian kita membuat target lagi 5 tahun ke depan tahun 2010 berapa? Dari 4 soft kita target menjadi 10 soft. Caranya masih sama, pendekatan personal, mengadakan hal-hal yang menyenangkan untuk jamaah, bantuan sosial itu kemudian juga diperbanyak, ada bantuan beras, bantuan sembako dan seterusnya gitu ya. Tetapi tetap kuncinya itu adalah pendekatan personal. Dan Kiai Jazil juga menekankan satu hal, jangan lupa mendoakan jamaah. Bahkan beliau itu sering titip ketika ada jamaah yang pamitan mau umroh gitu, tolong titip ya, doakan supaya masjid kita itu menjadi makmur. Tolong doakan dari tangan suci, tolong doakan dari depan Ka'bah supaya masjid kita itu makmur. Dan usahanya seperti itu. Terus gitu ya, dipetakan, didekati, dilayani, terus satu persatu begitu Pak. Alhamdulillah 2010 sudah mencapai 8 soft yang sudah rutin sholat subuh di kuartal ketiga. Target kita 2015 berapa? Kita target 14 soft. Begitu lagi, tapi kemudian kita juga mulai menggunakan cara-cara yang populis. Jadi misalkan pada tahun ini sedikit agak ekstrim, tahun 2012 kita mengadakan lomba keaktifan sholat berjamaah di Masjid Jogokarya. Biar menarik apa? Hadiahnya umroh. Siapa nanti yang paling aktif sholat jamaah di Masjid Jogokarya kita umrohkan, satu bapak, satu ibu. Caranya gimana? Pasang fingerprint. Jadi silakan sebelum sholat jamaah absen dulu. Kita cek selama 4 bulan. Begitu ketemu yang paling aktif nggak bolong sama sekali. Ada sekian banyak orang nggak bolong, semuanya lansia gitu ya. Jadi kemudian kita pilih yang paling awal. Sejak itu kita bisa tahu ya waktu yang paling awal siapa katanya. Ini yang kemudian kita umrohkan. Cara-cara yang sudah lebih populis begitu kemudian kita lakukan. Dan alhamdulillah 2015 itu sudah sampai 14 soft yang rutin sholat subuh. Kita selain menyampaikan bahwa dakwah itu tidak ada yang instan. Seperti kami sampaikan tadi, cara instan apa? Sediakan makanan. Tetapi itu kalau tidak diiringi dengan cara intens, itu tidak akan membekas. Dakwah itu sentuhannya di hati. Memang dinasihatkan kepada kami, pada kita semuanya, hadirkan Islam sebagai sesuatu yang menenteramkan jiwa, memuaskan akal dan mengenyangkan perut. Dan ini kita coba hadirkan. Kalau cuma sentuhan perut, kemudian tidak memuaskan akal dan menyentuh jiwa, ya mungkin nggak kena Pak. Tiga-tiganya harus kena begitu. Sehingga pendekatan personal itu yang kita lakukan. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan Jogokarya itu seperti ini butuh waktu 50 tahun. Jadi Jogokarya jadi seperti ini butuh waktu 50 tahun. Sehingga kesimpulan kita, oh dakwah itu tidak ada yang instan. Di Jogokarya yang instan cuma ada 2 Pak.
mie instan dan kopi instan, lainnya nggak ada yang instan. Jadi kalau baru 4 bulan, coba lagi Pak, coba lagi. Mungkin yang kita berbanyak adalah sentuhan jiwa, dikasih makanan, tapi juga didekati, diajak ngobrol, ditraktir gitu ya. Dan begitulah Ustaz Jajat mengajarkan pada kami bagaimana membidik orang, bagaimana deketi orang gitu ya, di pos ronda, di warung, kalau ini warung angkringan apa Pak ya? Warung-warung kecil gitu ya. Ya begitu, yang dekati tetangga sendiri gitu, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Kemudian mereka mau kita ajak sholat dan jadilah mereka jamaah sholat. Begitu merasakan ternyata sholat di masjid itu sangat menyenangkan. Butuh waktu Pak insya Allah, dan terus kita ikhtiar, terus kita doakan warga kita, jamaah kita, insya Allah mereka akan jadi jamaah kita. Kira-kira seperti itu untuk yang pertanyaan pertama. Yang tadi dana, mungkin Mas Haidar bisa menjelaskan bagaimana kita mencari dana. Karena pertanyaan contohnya ya dana gitu ya. Baik, ini pertanyaan sepanjang masa Pak ya, bagaimana mencari dana gitu. Kalau di Jogokarian itu mungkin ada tahapannya. Ketika awal-awal dulu masjid belum dikenal gitu ya, orang belum banyak yang percaya dengan masjid. Itu keteladanan dari bapak kami, pendahulu kami itu ya, ketika memulai program ya sudah dimulai saja. Nanti masalah uangnya bagaimana ya kita cari bersama-sama. Sampai waktu itu ada istilah namanya bendahara ketiga. Bendahara ketiga itu apa? Jadi di kepengurusan itu cuma ada bendahara 1 sama bendahara 2. Bendahara ketiga maksudnya siapa ya? Maksudnya ketuanya itu suruh nyarikan uang kalau udah habis uang di bendahara 1 dan 2 gitu. Nah, kenapa itu berani dilakukan? Karena kita yakin sebetulnya dana itu yang memberikan Allah. Ya, itu sudah jadi keyakinan kita. Jadi kalau ada orang infak, itu sebetulnya yang menggerakkan hatinya itu Allah. Ya. Dan kita yakin kalau kita sungguh-sungguh itu, insya Allah pasti Allah memberikan jalannya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Tetapi kan syaratnya harus sungguh-sungguh, makanya di awal-awal itu memang pasti kesulitan dari dana. Nah, terus bagaimana? Selanjutnya di tahapan selanjutnya kita berusaha untuk membangun kesadaran berinfak. Membangun kesadaran berinfak dari jamaah kita sendiri. Maka waktu itu kita buat gerakan jamaah mandiri. Gerakan jamaah mandiri itu apa? Kita berikan narasi seperti ini Pak. Jamaah jenengan atau Anda kalau sholat di masjid itu pengen pahalanya utuh apa tidak? Pengen gitu. Kalau pengen pahalanya utuh, coba kita upayakan sholat kita di masjid itu kita bayari sendiri. Loh, memangnya sholat di masjid itu bayar? Ya nggak bayar, tapi sebetulnya kita mengeluarkan biaya. Apa contohnya? Kita wudhu di tempat wudhu masjid itu pakai air, pasti keluar biaya. Kita sholat maghrib itu nggak gelap-gelapan ya, pasti pakai biaya listrik. Nah, itu coba kemudian dihitunglah pengeluaran masjid selama setahun gitu ya. Terus dibagi menjadi per bulan, dibagi lagi menjadi per pekan. Ya, waktu itu kan 43.200.000 di tahun 2001 dibagi jadi dibagi 12 dibagi 4. Waktu itu dapat angka 900.000 sepekan. Dibagi dengan kapasitas jamaahnya ada 600 orang kalau Jumatan. Nah, 900.000 dibagi 600 orang itu 1.500 rupiah. Nah, lalu disampaikan di forum bersama jamaah itu disampaikan, Pak, kalau kepingin pahalanya itu waktu sholat di masjid itu utuh, mari kita menjadi jamaah mandiri. Kayak gimana? Kalau Anda berinfak sepekan 1.500 rupiah, Anda sudah menjadi jamaah mandiri. Maksudnya apa? Ibadah Anda di masjid ini, Anda dengerin khotib, Anda sholatnya pakai listrik, ya, Anda wudhu di sini, mau numpang mandilah, itu Anda sudah membiayai kebutuhan Anda sendiri. Kalau infak ada lebih dari itu, Anda sudah mensubsidi yang lain. Nah,
Nah, kalau infak Anda kurang dari itu, berarti ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Itu disampaikan tapi dengan cara yang ini ya, maksudnya sosialisasinya yang bagus, yang ramah, yang makanya kalau ditulis itu kan nanti orang rawan salah paham. Tapi itu disampaikannya lewat forum sambil membuka pengeluaran masjid bersama-sama. Nah itu kemudian dari situ jadi gerakan sedekah meningkatkan kesadaran berinfak jamaah. Itu yang terjadi di Jawa Barat sekitar tahun 2003. Nah, terus apakah harus seperti itu? Tidak. Poin utamanya adalah membangun kesadaran berinfak. Kenapa? Orang itu kadang-kadang tidak berinfak bukan karena nggak mau, Pak, tapi karena nggak ingat, nggak sadar. Ya, bapak-bapak itu kadang-kadang ya kalau di Jawa ya, ke masjid itu sukanya pakai sarung. Ya. Sarungnya itu tidak ada sakunya, jadi dia nggak bawa dompet, nggak bawa uang. Jadi nggak terbiasa berinfak. Tapi kalau dibuat gerakan berinfak, orang akan dengan sadar berinfak meskipun setiap subuh hanya 1.000 rupiah. Nah, sekarang banyak yang menerapkan itu gerakan subuh bersedekah misalnya, itu bisa dipakai. Poinnya itu bukan pakai narasi seperti apa, poinnya adalah membangun kesadaran berinfaknya. Entah itu mau pakai hadis keutamaan infak subuh, mau pakai hadis keutamaan infak Jumat, ya boleh. Mau pakai metode pakai kotak infak, mau pakai kaclek di rumah, mau pakai QRIS, itu terserah. Yang paling cocok di tempat kita. Kemudian ya kita perlu mengakui di Jogokarian itu, nah kalau hanya mengandalkan infak dari warga kita sendiri itu yang nggak cukup, Pak. Ya. Maka kita membuka seluas-luasnya kesempatan orang mau berpartisipasi bersedekah di Masjid Jogokarian. Caranya bagaimana? Caranya kita melakukan yang namanya fundraising. Nah, fundraising itu apa? Itu adalah kegiatan membuka kesempatan dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk dana dalam program-program kita. Nah, mindsetnya itu harus diubah. Jangan sampai kita di masjid bikin fundraising, bikin penggalangan dana itu mindsetnya itu kita minta-minta, itu jalan. Ya, kita itu enggak sedang minta-minta, kita itu sedang melayani orang yang pengen bersedekah. Ya. Misal, saya pengen sedekah air, pengen sedekah bikin sumur. Tapi kalau saya harus berangkat sendiri ke sana, ya susah, nggak bisa. Saya pengen sedekah untuk anak yatim, tapi kalau saya harus tempatkan ke panti asuhan, saya nggak bisa. Maka peran masjid bikin program seperti itu bukan minta-minta, kita itu sedang memfasilitasi orang pengen dapat pahala dari sedekahnya. Nah, maka tugas kita adalah merancang programnya, menjalankan dengan baik dan melaporkan dengan baik. Kita punya rumus, Pak. Aksi plus narasi sama dengan donasi. Ya, aksi plus narasi sama dengan donasi. Kalau masjid kita itu nggak ada uangnya, ya, biasanya kan pengurus masjid itu kalau masjidnya nggak ada kegiatan ditanya, masjidnya kok nggak ada kegiatan, kenapa, Pak? Karena nggak ada dananya. Nah, biasanya jawabnya begitu ya. Nah, kalau di tempat kami itu dibalik. Ya mungkin masjid kita nggak ada dananya itu karena nggak ada kegiatannya. Jadi orang itu tertarik ikut berpartisipasi dalam bentuk dana ketika melihat masjid kita aktif, Pak. Melihat masjid kita itu bermanfaat, maka orang, wah saya juga kepengen terlibat di situ meskipun hanya dalam bentuk uang. Nah, maka rumusnya adalah aksi plus narasi sama dengan donasi. Proposal yang paling bagus adalah proposal yang sudah dilaksanakan. Ya. Proposal itu mau dibikin seindah apapun, kalau belum terlaksana orang nggak terlalu percaya. Tapi kalau yang kita sodorkan adalah, oh ini loh Pak, kita sudah setiap pekan membagikan sembako sejumlah ini, itu sudah terlaksana, maka orang menjadi percaya. Nah, terus kami sudah berjalan, tapi kok nggak bertambah begitu pemasukan? Mungkin yang kurang adalah sisi satunya, narasinya. Ya, masjid kita memang sudah melakukan sesuatu, tapi tidak pernah dinarasikan, tidak pernah diceritakan, tidak pernah difoto,
tidak pernah di video, tidak pernah di share gitu. Jadi orang nggak tahu. Ketika kita nge-share itu tujuannya bukan untuk riak gitu ya. Kalau kita sedekah sendiri terus kita video nge-vlog gitu ya, itu sangat rawan menjadi riak. Tapi kalau kita sebagai pengelola program, justru kita perlu melakukan itu supaya apa? Supaya masyarakat tahu apa yang kita kerjakan. Nah, maka di Joko Karya itu kita berusaha setiap program yang kita kerjakan ada narasi di belakangnya, ada ceritanya, ada pemaknaannya. Ya, misalnya kita buat pasar rakyat tadi, atau misal kita bagi buka puasa tadi, itu ada narasinya. Narasinya apa? Bagaimana supaya orang itu sholat maghrib di masjid? Itu misalnya narasinya. Kenapa kok pakai piring? Bisa melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Mereka bisa ikut cuci piring, ya. Mereka bisa ikut masak. Itu narasi dibalik dari program yang dilakukan dan diceritakan di dokumentasi yang bagus. Nah, sekarang saya kira perlu ada di masjid kita itu yang memang fokus mengurusi seperti ini, karena biasanya jarang. Dan biasanya yang punya keahlian dalam hal itu biasanya yang anak-anak muda, generasi muda. Nah, itu pentingnya kita melakukan kaderisasi. Saya kira itu Pak, untuk mencari dana. Saya yakin kalau istiqomah dikerjakan dan diceritakan, bukan supaya riak tapi supaya orang tahu, pasti akan meningkat. Orang semakin percaya. Joko Karya itu sekarang cari dana 1,6 M itu, alhamdulillah kemarin itu kita terpenuhi di hari ke-10 Ramadan. Itu sudah terpenuhi untuk sebulan 1,6 M itu ya. Kita juga nggak habis pikir begitu, tapi ya itu kemudian yang Allah berikan karena kita menjalankan itu sudah lama, jadi orang itu sudah percaya begitu. Uangnya tuh bukan buat pengurusnya, kita memang buat buka puasa, gitu. Tapi memang butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Seperti itu Pak. Kalau ingin belajar fundraising sekarang sudah yang buka kelasnya sudah banyak. Jadi kan cari aja di Google kelas fundraising itu sudah banyak yang membagikan, insya Allah. Satu pertanyaan lagi ya, soalnya kita sambung nanti. Perkenalkan, nama kami Muhammad Zain dari Kecamatan Bumi Timur, Masjid Daras, Tanjung Palas. Ingin bertanya, Pak. Memang di masjid itu ada pengurus. Kami kira rasa mungkin 4 tahun atau 5 tahun itu berganti. Jadi pertanyaan kami melihat pergantian pengurus ini itu sangat besar pengaruh antara program lama dengan program baru. Kita sudah buat donatur, kita sudah buat kerjasama, mungkin hampir mau buat wakaf jadi produktif, ganti pengurus itu habis semua. Jadi kita berikan kami pandangan bagaimana Joko Karya itu kok bisa bertahan 50 tahun, kayak visinya satu gitu, seolah-olah pengurusnya satu gitu dilanjutkan. Jadi bagaimana perjalanan itu untuk kami ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang harus kita jaga di dalam pengelolaan masjid itu adalah penjagaan dan pewarisan nilai. Jadi ketika di Joko Karya itu dibangun, bagaimana kita bisa melayani jamaah, bagaimana kita bisa mendatangkan mereka ke masjid, begitu ya. Seluruh aktivitas itu ujungnya adalah di situ. Bahkan ketika kita bagikan sembako, bagi beasiswa, ngasih bantuan macam-macam, cuma ada satu tunggal, ayo jamaah di masjid. Penjagaan nilai seperti ini, penjagaan nilai seperti ini di Masjid Joko Karya diperankan oleh yang namanya Dewan Syuro Masjid. Siapa Dewan Syuro Masjid? Ini para sesepuh, rata-rata para mantan ketua DKM. Itu kemudian mereka pasca jadi ketua itu masuk ke Dewan Syuro Masjid. Fungsinya itu seperti Dewan Penasihat, tetapi yang lebih penting adalah menjaga pewarisan nilai, sehingga siapapun nanti ketika menjadi ketua DKM
berapapun kemudian akan berganti begitu ya. Ini akan tersambung terus begitu. Ini yang kita lakukan, ini yang kita pertahankan. Sehingga yang kita lakukan di masjid itu sesungguhnya adalah perpaduan dua hal. Yang pertama adalah penjagaan nilai, yang kedua adalah inovasi di dalam hal layanan. Nilainya tetap yang kita kejar adalah bagaimana mendatangkan orang ke masjid. Tetapi cara mendatangkan, maka ini inovasi. Termasuk bagaimana kita mencari dana dan seterusnya, maka ini inovasi. Penjagaan nilai inilah yang kemudian betul-betul dikawal oleh Dewan Syuro Masjid yang ketuanya adalah Kiai Jazir ya, yang hari ini tidak bisa hadir karena beliau sakit, diwakili oleh putranya begitu. Sementara takmir ini rata-rata anak-anak muda yang mereka masih bisa lari ke sana kemari seperti Mas Zaidul ini adalah sekretaris takmir gitu ya. Kalau masjid butuh uang masih bisa lari-lari gitu Mas Zaidul ya. Mas Zaidul itu masih bisa diperkontrol gitu. Jadi masih jiwa-jiwa segar. Pengurus masjid itu orang-orang yang masih produktif, masih energik begitu ya. Mungkin kalau di perusahaan ini masih usia-usia yang ya mungkin di middle manager lah begitu. Sehingga betul-betul dia bisa berpikir tentang masjid. Apapun profesi dia, mungkin dia ngantor dimanapun begitu ya. Tapi ketika kembali ke masjid, dia bisa berpikir tentang masjid itu dengan full. Jadi sekali lagi penjagaan nilai diperankan oleh Dewan Syuro Masjid. Kemudian inovasi di dalam layanan inilah yang kemudian diperankan oleh pengurus masjid. Akhirnya seperti itu yang ada di Pak ya. Cukup ya? Oke. Para pengurus masjid, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita rasa cukup untuk sesi pertanyaan tanya jawab sebelum sholat zuhur ini. Kita tutup dulu sementara. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan kita sambung nanti pukul Islam. Alhamdulillah penghasilan rata-rata 2 juta sebulan. Dan dari motivasi yang diberikan ingin membuat lagi Pak suatu usaha, hanya mungkin kemana-mana waktu itu tergantung modal Pak. Jadi karena di sini saya nggak tanya sama sumbernya, saya ingin menanya kepada Ketua Basnas Saudara Lumai. Jadi maksud kami gini Pak, kalau kami bisa diberi pinjaman modal atau pinjaman lunak atau tambah bunga, kami bisa membuat buah rokok kecil di teras, yang insya Allah bisa kami tambahkan usaha. Kalau itu diberikan, kami pinjam dan kami kembalikan mungkin 5 tahun karena 60 bulan, 60 juta 60 bulan seperti sebulannya 1 juta gitu. Kalau diberi pinjaman demikian, alhamdulillah kami sangat berterima kasih, apalagi kalau dihibahkan lagi. Tapi itu permintaan dari kami. Demikian Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nurul Bahar. Saya duduk di bangku kelas 9 SMP dan saya adalah salah satu pengurus Masjid Hidayatul Islamiyah Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Dan saya sudah menjadi pengurus masjid dari 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah dari SD berarti saya sudah menjadi pengurus masjid di Masjid Hidayatul Islamiyah. Dan juga dari 5 tahun itu saya sangat memperhatikan perkembangan Masjid Hidayatul Islamiyah itu. Nah, jadi masjid itu adalah masjid yang lumayan tua Pak, sekitar tahun 70 dibangunnya. Dan juga masjid itu sangat sedikit saat ini jamaahnya. Apalagi kemarin sholat tarawih di tahun 2025 ini jamaahnya sekitar 5-7 orang saja. Iya, 5-7 orang saja. Mungkin saya berpikir juga karena di sekitar Purnama itu sangat banyak sekali masjid yang sudah bertebaran. Dulu masjid Hidayatul Islamiyah adalah masjid satu-satunya di kelurahan.
karena mungkin seiring berjalannya waktu ya Pak, banyak jamaah atau masyarakat yang berpartisipasi untuk membangun masjid. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, apakah boleh kita lebih bagaimana caranya untuk menarik jamaah ke masjid kita ini? Karena mungkin mereka menilai masjid kita ini adalah masjid yang tua dan juga masjid yang sudah lama. Dulu belum ada masjid, jadi sholat Jumat pun penuh sampai ke teras-teras, sampai ke halaman masjid. Tapi sekarang 5 shaf aja sholat Jumat gak sampai Pak. Jadi kami minta bagaimana caranya untuk menarik masjid dan memakmurkan masjid. Dan juga karena jamaah yang sedikit itu, kas masjid kami sangat memprihatinkan. Sekitar mungkin 10 juta aja nggak sampai Pak. Yang seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana caranya kami memakmurkan masjid. Sedangkan saja masyarakat, bagaimana caranya masyarakat itu mendapatkan bantuan dari masjid. Sedangkan saja masjid kami ini tidak mendapatkan sedikit pun bantuan. Untuk membayar listrik aja itu kadang susah payah Pak. Jadi seperti itu bagaimana caranya untuk menarik jamaah, karena mungkin jamaah sudah tertarik kepada masjid yang lebih bagus, lebih memfasilitasi masyarakat. Dan seperti itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga atas kesempatan saya bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya bertanya, macam mana cara kita mengubah mindset mental pengurus, mental jamaah agar tidak memikirkan fisik bangunan masjid? Itu karena apa? Pengurus semua, sebagai pengurus atau jamaah, yang pertama tadi fisik bangunan masjid kurang AC lah, kurang kipas lah, itu satu. Yang kedua, macam mana cara kita mengubah mental dari mustahil menuju muzaki. Karena sekarang banyak orang yang muzaki tapi bermental mustahil. Tuh. Yang kedua dan yang ketiga, kami di sini di Dumai dan umumnya berharap dari Bapak Ketua itu memberikan trik yang sangat jitu, tapi dengan bermodal sedikit. Karena apa? Jika modalnya kita untuk mengulurkan makan, itu kebanyakan masjid itu kekurangan dana. Itu. Sementara dana yang mau dikumpul para mustahil yang ada, walaupun dia asli muzaki. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya lebih ke Basnas ya Pak ya. Tapi saya pengen ceritain di Jogja itu ada juga masjid yang bikin usaha masjid tapi dia polanya itu menarik sekali. Namanya Masjid Joyo Pranan, mirip ya. Itu di Kota Gede. Mereka itu kesusahan ketika kas masjid selalu kurang, minus. Terus gimana ya biar ada tambahan pemasukan untuk masjid? Akhirnya mereka punya ide bikin usaha masjid, tapi masjid nggak punya modal. Terus gimana? Akhirnya mereka bikin buka peluang saham untuk jamaah. Nah, dia bikin satu saham itu dia jual 250.000, nanti 25.000-nya akadnya diwakafkan untuk masjid saham. Jadi misal saya beli satu saham 250.000, ya 25.000 itu untuk masjid. Nah, dari situ terkumpullah waktu itu 110 juta. Nah, lalu dibuatkan warung bakmi Jawa. Nah, jadi kalau pas ke Jogja nanti bisa cari bakmi Jawa Mas Joyo, itu Masjid Joyo Pranan namanya. Nah, itu berkembang sampai sekarang dia sudah punya 2 warung bakmi. Itu luar biasa inisiatifnya. Cerita aja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi Mas Imron Bahar ya, sekarang masih kelas 9 SMP ya, luar biasa sudah punya keterpanggilan untuk masjid. Nah permasalahannya permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Orang Indonesia itu kan senang sekali bangun masjid.
Tapi kalau disuruh memakmurkan jamaah itu agak susah. Sampai teman saya itu berkelakar itu orang bangun masjid itu kayak gali kuburan. Ya, orang tukang gali kubur itu gali kubur semangat, tapi kalau suruh tinggal di dalamnya ya mau musuh. Nah, terus bagaimana kalau memang sudah terlanjur masjidnya banyak? Saya kira paling sehat adalah kita berpikir tentang dakwah itu ya bagi tugas saja. Kalau kita mikirnya itu rebutan jamaah itu malah jadi saingan ego nanti. Ya. Kalau saya lebih senang kita berpikir bagi tugas. Terus bagaimana? Kalau masjid lain sudah lebih ramai dari tempat kita dari sisi sholat jamaahnya atau mungkin pengajian umumnya, kita cari di daerah situ tuh yang belum digarap apa. Nah, di Krapyak itu kampung sebelah, kampung Hai. Teman saya yang ngontrak di situ, jadi saya jadi tahu. Ada sebuah musola, ya, sekitar itu masih sudah banyak. Ada sebuah musola, dia punya keunggulan itu program bimbingan belajar anak SD. Programnya itu bimbingan belajar, dia pelajaran sekolah itu kayak matematika, bahasa Indonesia, enggak di bahasa Indonesia mungkin ya, matematika, IPA, IPS. Nah, itu diadakan di musola itu dan banyak yang ikut di situ. Bahkan beberapa anak Jawa Karya juga ada yang daftar ikut bimbelnya di situ. Nah, saya kira kalau masjid kita itu bisa mencari apa sih yang bisa kita garap di daerahnya yang belum digarap oleh masjid-masjid lain, dan kita fokus beneran digarap dengan baik di situ, saya kira udah luar biasa. Artinya kita bisa beri manfaat dengan cara kita sendiri. Tidak perlu masjid kita itu semuanya, semua sisi ramai, semua belum, nggak harus. Yang penting kita mulai dari sesuatu dulu. Nah, jadi saya kira lihat saja di daerah situ anak-anaknya udah digarap belum, misalnya. Udah cari remajanya udah digarap belum. Nah itu kita fokus dikerjakan di sini. Saya kira itu lebih realistis. Ya. Misalnya tarawih khusus anak-anak di masjid kita. Misalnya dari yang 7 tadi nanti jadi 40 misalnya 53 anak kecil bisa gitu. Tapi disesuaikan, misalnya tarawihnya lebih cepat, ada kisah untuk anak-anaknya misalnya. Ya, tapi itu nanti yang tahu kondisi lapangan Mas Imam sendiri. Apalagi ada? Ngomong mindset. Ya, mindset itu diubahnya tidak seperti membalik telapak tangan ya, tetapi dari pelan-pelan. Artinya dia butuh diskusi, dia butuh contoh keteladanan. Kalau kita dari luar, misalnya kita sebenarnya nggak pernah ikut terlibat ngurusin masjid misalnya ya, tapi dari luar kita hanya bilang ke pengurusnya, Pak Mbok seperti Jawa Karya itu nanti pengurusnya akan lebih banyak tersinggungnya daripada termotivasinya. Lebih baik kita berupaya terlibat dan melakukan apa yang bisa kita lakukan sambil berdiskusi masjid itu sebaiknya seperti apa. Nanti pelan-pelan bisa diterima. Tapi yang kita lihat dari Jawa Karya adalah orang itu akhirnya bisa menerima ketika ada yang mencontohkan, ada yang meneladankan. Di Jawa Karya ya awal-awal misalnya kita ada garansi sendal sepatu hilang di masjid diganti baru dengan merek yang sama. Itu di awal-awal nggak bisa itu kalau pakai rapat takmir dulu. Ya pasti banyak yang nggak setuju. Itu nanti uang masjid habis buat beli sendal ya. Nah maka di awal-awal ketua takmir dia mengatakan nanti yang ganti pakai uang saya. Ya, pakai uang saya nanti kalau gantian nanti wakilnya gantian bendaharanya. Itu yang kasihan ya dapat yang pas bilang ya sepatu lah. Contohnya, jadi di Jawa Karya akhirnya orang-orang mau mengikuti mindset itu karena melihat buktinya. Ketika dikerjakan ternyata ada manfaatnya dan ternyata bisa istiqomah juga. Nah maka banyak
berdiskusi dan mengerjakan apa yang diamanahkan pada kita dengan sungguh-sungguh. Saya kira jalannya seperti itu. Nanti kalau orang atau pengurusnya sudah percaya dengan kita, juga pelan-pelan pasti banyak urusan itu kita yang suruh menghandle juga sebetulnya. Saya kira kemudian Pak Rosi bisa menambah. Sudah, untuk yang pertanyaan pertama tadi Mas Eka sudah menjelaskan sesuatu yang simpel gitu ya. Ada masjid punya warung bakmi, simpel modelnya dengan cara saham. Ada lagi satu masjid di Pekanbaru. Waktu itu ada salah satu tamu masjid. Beliau mengenalkan diri, kami dari Pekanbaru. Beliau ini masjidnya namanya apa? Nah, jadi beliau ini mengenalkan nama masjidnya itu Masjid Raudhatul Jannah. Saya tidak tahu masjidnya di mana dan seperti apa. Ya, Raudhatul Jannah di Pekanbaru. Masjidnya itu punya kebun kelapa sawit. Bagaimana caranya? Pak, kami buat gerakan. Nama gerakannya adalah gerakan pohon pahala. Gimana caranya? Kami hitung satu pita lahan yang cukup untuk tanam sawit, mungkin 1 meter persegi kali ya. Kemudian kami hitung harga bibit, harga obat, harga pupuk, sampai kemudian kurma sawit itu berbuah. Ternyata saya juga tidak tahu apakah kemudian itu di Pekanbaru atau mungkin di tempat yang jauh dari Pekanbaru, ketemu angka juta untuk satu tempat, satu bibit sawit sampai berbuah itu 4 juta. Silakan kalau mau wakaf satu pohon pahala itu nilainya 4 juta. Ini yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat dan ternyata banyak kayu bersambut begitu. Banyak yang wakaf 1, 2, akhirnya terkumpul dan bisa untuk membeli kebun sawit. Begitu nih sawit berbuah, setahu saya sawit itu kan terus menerus begitu ya. Sepanjang itu kemudian akan bisa membiayai masjid dan sepanjang itu pahala dari yang berwakaf kebun pahala tadi, pohon pahala tadi akan dapat terus. Ini adalah yang bisa dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Saya kira di dunia ini juga banyak orang kaya yang mereka juga butuh dilayani untuk berwakaf. Mereka hanya butuh informasi gitu ya. Apa yang perlu saya biayai dengan wakaf? Ketika mereka memang merasa cocok atau tertarik, coba mereka pun akan berwakaf. Jadi betul yang katakan oleh Mas Eda tadi, yang penting kita do something dulu, ada sesuatu wujudnya, kemudian kita baru bisa menyampaikan. Tetapi kalau kita belum ada apa-apa, kemudian kita menawarkan, rata-rata orang kaya itu tidak tertarik dengan angka-angka. Maksudnya adalah ketika belum kita sudah sebutkan kami butuh angka segini, sementara belum ada apa-apa, kemudian bisa dilihat mereka tidak tertarik. Tetapi ketika disampaikan kepada mereka, ini kami sudah seperti ini, kemanfaatan kali ini yang sudah didapatkan dari program kami adalah seperti ini, kami memperbesar skalanya. Nah, biasanya mereka akan mengatakan apa yang dapat kami bantu. Begitu. Baik, pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, luar biasa ini Mas Bahak ya. Kalau di Jawa ada seorang ulama yang sangat terkenal, Gus Bahak, gitu. Luar biasa. Ini juga ada seorang di masjid begitu, masih sangat muda, dan tadi Mas Haidar juga sudah menyampaikan trik-triknya begitu ya, bagaimana kita bisa memulai masjid kita dengan sesuatu yang sederhana. Tapi insya Allah ketika kesungguhan yang kita lakukan, waladina jalan tufina waladina subulana, Allah itu akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan kadang-kadang Allah itu akan memberikan kesulitan kepada kita ketika kita memang benar mempastikan waktu kita, bahwa kita belajar iya, bahwa kita pakai WI iya, bahwa kita berdagang iya, kita punya kantor iya begitu. Tetapi ketika kita berpikir tentang masa itu sungguh-sungguh, Allah kadang akan memberikan kesulitan yang tiada terduga begitu ya. Satu contoh misalkan putra dari muadzin Masjid kami di Surabaya itu selesai S2 teknik kimia di Inggris. Putra salah satu satpam security di Masjid Surabaya selesai S3 di Taiwan. Artinya orang tuanya sudah membaktikan waktunya di
di Mesir, anak-anaknya yang punya sekolah luar negeri gitu. Apakah Mesir yang biayai? Enggak ya Mas Edan. Enggak, kita ikut mendoakan gitu ya. Tapi luar biasa, seperti itulah cara Allah memberikan kesulitan. Kami ini juga sebagai bentuk kesyukurannya, kami juga berusaha untuk berkontribusi apa yang bisa kita lakukan di Masjid Al-Qariyah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tugas kami adalah jalan-jalan dan kulineran gitu ya. Termasuk ke dunia sini begitu. Alhamdulillah ini provinsi terakhir di di Sumatera yang kemudian sempat kami kunjungi begitu ya. Seluruh provinsi belum, cuma Riau. Kapan ya Riau? Ternyata kemarin nonton Mas Edan ya Pak, tak ajak ke Riau yuk. Aduh, belum persiapan terus bismillah. Kenapa sudah seluruh provinsi di Sumatera ini kemudian bisa kita kunjungi begitu. Baik, jadi walaupun aja final latihan usulan para siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan tunjukkan jalan-jalannya. Intinya ikhtiar dan terus berdoa. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga, trik yang sederhana. Nanti kita akan mencoba melihat apa yang dilakukan di Jawa Barat ketika jamaahnya masih sedikit. Tahun 99, ketika jamaahnya masih 30 orang. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Jazir untuk kemudian membuat jamaah itu kerasan, membuat suasana masjid itu menyenangkan. Di antara pantangan yang kemudian ada di antara jamaah, bahkan ada di antara pengurus itu tidak setuju adalah menghidangkan makanan di masjid dan dibiayai pakai duit masjid. Itu ada pengurus yang tidak setuju. Maka yang dilakukan oleh Ustaz Jazir waktu itu adalah pesan kepada marbot masjid, tolong besok subuh sediakan kopi susu sebanyak jamaah. Jamaahnya 30. Saya ingin mentraktir orang satu masjid. Bahasanya keren kan? Mentraktir orang satu masjid. Jadi cuma 30. Kopi susu kan mulai satu gelas waktu itu berapa ya Mas Aidan? 500 mungkin 1.000 rupiah. Jadi keluar duit 30.000. Uangnya dari saya, begitu kata beliau. Uang diserahkan ke marbot, kemudian adalah pagi itu tiba-tiba ada kopi susu. Selesai subuh, kemudian diumumkan Bapak Ibu sebelum pulang dari sholat subuh ini, mari kita nikmati kopi susu yang sudah tersedia di serabi masjid. Menikmati kopi susu sambil ngobrol, dan orang-orang yang anti menghidangkan makanan pakai uang masjid itu bertanya, ini duit yang dari mana? Ada begitu. Padahal cuma berapa? 30.000 mungkin. Yang jawab waktunya, oh ini Pak Ketua Takmir memang pengen mentraktir orang satu masjid. Bahasanya keren, traktir orang satu masjid. Begitu tahu begitu, oh bisa ya. Kalau gitu boleh nggak? Pekan depan saya yang traktir. Orang yang tadinya kontra kemudian menjadi pro. Ini kan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Tetapi benar bahwa kemudian kadang-kadang kata bahasa Jawa, cerbasuki mau beong. Bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan biaya, dan kadang-kadang biaya itu harus keluar dari kocek sendiri. Artinya tidak mungkin kita ambil dari kas masjid untuk hidangkan kopi susu, tetapi harus dari kantong sendiri. Tapi lama-lama ketika jamaah merasakan manfaatnya, betapa sangat menyenangkannya habis subuh kita ngobrol menikmati kopi susu, membicarakan apapun begitu. Suatu ketika tidak ada yang terakhir, kok sepi ya ngobrol tentang kopi susu. Ya sudah, dari 4 masjid kemudian berikan kopi susu, itu sebenarnya sudah bisa menerima ketika kemanfaatannya sudah bisa dirasakan. Ini satu contoh ya. Dan ini juga yang kemudian sering kita katakan, leader, seorang pemimpin, seorang imam masjid itu memang salah satu yang perlu dia lakukan. Itu adalah memberikan keteladanan, termasuk keteladanan di dalam berinfak, gitu ya. Termasuk saja misalkan ketika di Jogokarian dulu hanya menyediakan pilihan satu jenis sapi untuk kurbannya itu reguler. Mungkin kalau sekarang satu orang 3,5 juta, 7 orang berarti sapinya ya sapi reguler lah ya, sekitar 21 juta. Banyak di antara jamaah itu yang masuk kami kurbannya cuma 3,5 juta, tapi lebih. Mereka kemudian kurban beli kambing yang harganya sampai 5 juta. Kambingnya bagus, tapi ya namanya kambing yang terus gitu aja gitu ya, dagingnya nggak banyak. Akhirnya kemudian beliau pelopori bagaimana kalau kemudian teman-teman yang ingin berkurban dengan nilai yang lebih tinggi, kita beli sapi tapi urunannya satu orang 5 juta. Setuju? Akhirnya dimulailah korban dengan sapi, kita sebut sebagai sapi super, itu satu orang 5 juta.
beliau juga mengatakan, saya yang akan mengkoli, siapa yang menemui saya, ayo 6 orang lagi kita akan beli sapi super, 1 orang 5 juta. Jadi beliau ngasih wadah. Begitupun kemudian ketika ditawarkan jenis sapi baru yang namanya sapi super duper. Sapi super duper itu 1 orang urunannya 10 juta ya, 10 juta. Beliau juga begitu, yuk saya mau menemui saya. Ini 10 juta, yuk menemui 6 orang lagi. Kemudian kita akan beli sapi yang bobotnya 1 ton. Kenapa? Ini ada 1 guyonan begitu ya. Di jamaah kita ini ada yang kesana kemarin naik sepeda motor. Dia sudah menyisihkan uangnya untuk ikut kurban dengan sapi reguler yang nilainya 3,5 juta gitu ya. Tapi ada juga yang kesana kemarin pakai Pajero, Fortuner, bahkan apa gitu ya. Masa ya kurbannya sama dengan yang kesana kemarin naik sepeda motor, nggak pantas lah ya gitu ya. Apart itu pajak tahunan jauh lebih tinggi daripada sekitar 3,5 juta. Masa kendaraan di akhirat nanti kalah sama kendaraan yang kita pajaki di dunia? Ayo dong gitu ya, kira-kira gitu. Akhirnya ada tahun kemarin kita sampai super berapa mas ya? Mas 2 atau 3? 2 kalau nggak salah ya, 2 sapi super duper. Jadi sapinya 1 ton gitu, 1 orang turunannya 10 juta. Lagi-lagi beliau ngasih contoh begitu ya, ini beratnya seorang imam masjid ya, atau leader di masjid, ngasih keteladanan begitu. Tapi walaupun sesuatu yang sederhana ya tadi ya, beliau ngasih teladan, cuma beli kopi susu sebanyak 30 itu sudah diikuti yang lain. Kemudian kalau ngasih teladanan yang besar, beli sapi super duper, itu juga ternyata yang lain ada yang mengikuti, karena jamaah sudah percaya, jamaah trust begitu ya, bahwa beliau sebelum mengasih contoh begitu. Dan satu hal yang juga cukup berat, beliau menasihatkan, kalau Anda adalah leader di masjid, kalau Anda adalah pengurus-pengurus inti masjid, jangan sampai Anda adalah orang yang paling banyak memanfaatkan fasilitas milik masjid. Satu contoh, misalkan masjid punya mobil, jangan sampai Anda adalah orang yang paling sering pakai mobilnya masjid. Datang ke pesta pernikahan pakai mobil masjid gitu ya, datang ke apalagi pakai mobil masjid. Karena jamaah kemudian akan menilai, oh ternyata duitnya masjid habis untuk beli bensin mobil masjid yang banyak dipakai oleh. Ini bagian dari menjaga trust dari jamaah. Sampai pun ada nasihat yang sangat berat. Kita ini ada pasar rakyat. Justru kemudian sebaiknya pengurus-pengurus inti jangan sampai ikut membuka lapak di situ. Kenapa? Yang dihindarkan adalah kesan pasar rakyat itu dibuat untuk kepentingan pengurus-pengurus inti masjid. Itu lihat mereka ngambil tempat-tempat yang strategis. Beliau nasihatkan jangan ikut buka lapak. Biarlah itu semuanya untuk jamaah. Sekali lagi keteladanan itu memang berat, sangat berat. Tetapi insya Allah itu akan sepadan dengan apa yang Allah SWT akan berikan kepada para leader, para imam di masjid, insya Allah. Begitu, kembali. Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Tapi saya penasaran juga, itu kan banyak usaha ya di masjid itu. Apa nggak ada kontokan tuh antar pengurus masjid? Nggak ada. Kalau kemudian usahanya sama ya sudah sama-sama kemudian berusaha. Kalau sampai kontak-kontakan sih nggak ada, insya Allah nggak ada. Justru yang kita coba hindari adalah kalau usaha itu milik masjid, jangan sampai usaha milik masjid itu menyaingi usahanya jamaah. Jadi satu contoh misalkan, bisa saja masjid kalian bikin minimarket, tapi kalau kalian bikin minimarket di masjid, nanti warung-warungnya jamaah pada mati, itu kami tidak mau. Wong kita itu saya mikirin bagaimana mereka bisa hidup kok dulu usaha mereka ini kan paradoks begitu. Ya ini yang kita lakukan. Baik, Ustaz. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit, Ustaz. Kalau Muhammad Rosidi dengan Muhammad Peter ini di Masjid Joko Kalian, saya kebetulan di Katun Masjid Al-Hidayah, Ustaz. Al-Hidayah itu lebih kurang berapa kilo ya dari Joko Kalian itu. Nah, memang masjid di situ itu saling mencontoh, saling melengkapi. Nah, ini saya juga berbagi pengalaman saya. Nah, selama di 5 tahun di masjid itu sebagai takmir. Jadi tadi yang pertanyaan Bapak tadi,
bahwa masjid itu Pak, mindset Pak. Masjid itu 3 Pak. Tadi kalau dari Ustaz Haidar tadi mengatakan kalau saya 3 dalam perspektif yang berbeda. Yang pertama, bahwa masjid itu tempat berkumpulnya orang-orang yang hatinya lagi luluh, hatinya lagi adem. Yang kedua, masjid itu tempat ibadah, tempat sholat. Dan yang ketiga, masjid itu tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki potensi yang berbeda-beda di antara kita. Ada pensiunan TNI, ada jenderal, ada pengusaha, ada PNS, dan lain-lain. Kumpul semua, seperti rasanya kita berkumpul dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Tetapi terkadang kita pengurus, imam, tak pernah tahu jemaah kita ini siapa. Nah, saya punya pengalaman Ustaz. Suatu ketika masjid kita itu kita selalu memantau jemaah kita. Oh, ini ada jemaah baru. Setelah sholat zuhur kita temui, kita ngobrol. Kopi lagi Pak. Kopi teh tak lepas itu. Nah, kopi teh, minuman, buah, tidak. Cerita. Nah, ketika dia cerita, dia baru pertama ini masuk ke masjid ini. Nah, lalu cukup lama dan ngobrol, akhirnya dia cerita bahwa dia habis meninggal anaknya, anak kesayangannya. Lalu hatinya ini luluh, lalu masuk ke masjid itu, ingin berdoa dan sebagainya. Nah, itu kita masuk. Nah, lalu dia bertanya dan sebagainya. Sampailah kita bicara kita. Besok dia ingin tahu, dia ingin belajar sholat, kita ajarkan. Dia ingin ngaji, kita ajarkan. Sampai ketika dia katakan, saya punya mobil. Saya punya mobil 2, ya. Punya mobil 2 di rumah junganku. Saya punya usaha roti. Silahkan kalau seandainya penyenangan katanya, anak-anak TPA ini, jemaah-jemaah ini butuh, saya bolehkan pakai mobil saya. Tak pikirkan bensinnya dan sebagainya. Nah, ini Pak, satu, dan pintu masuk Pak. Akhirnya TPA kita itu tak punya mobilnya, setiap bulan kita pajak rela setelah itu pondok-pondok pesantren. Nah, satu Pak. Yang kedua, saya punya pengalaman. Seorang jenderal Pak, bintang 3. Nah, di biasanya masjid kan tempat berkumpulnya orang Muslim Pak. Nah, mereka datang ke masjid, sholat. Ini jenderal bintang 3 Pak. Apa pesan beliau? Dia katakan, ini masjidnya cukup bagus, aktif. Ya, contoh tadi Pak ya. Nah, sudah ada contoh. Dia katakan, bisa nggak saya dicarikan 1 orang mahasiswa yang lulus di Gajah Mada di Fakultas Kedokteran, akan saya berikan beasiswanya. Nah, coba. Jadi dia minta tolong carikan putra putri yang di lingkungan masjid itu, siapa yang cukup pintar, lalu bisa menembus di Fakultas Kedokteran, akan dia biayai sampai selesai. Nah, sibuk dalam menjadi, siapa yang bisa? Kita tawari Pak. Nah, akhirnya ketemu. Lalu kita datang, ini Pak, ini anaknya ini. Baik, kalau gitu saya biayai dia buat. Nah, begitu Pak. Kemudian ada juga yang sifatnya itu makanan. Nah, nanti tiba-tiba dia telepon, Mas, tolong nanti ke rumah ya. Kita nggak kenal. Itu ada 100 kursi nasi kotak. Saya ingin sumbang setiap Jumat. Nah, 1 orang nanti udah ikut Pak. Terus seperti itu. Nah, makanya kalau makanan Jumat, takjil Jumat itu kami sudah lakukan tahun 98 Pak. Nah, tahun 98 kami sudah action. Nah, setiap pada Jumat itu 400 kotak, 500 kotak, itu sudah dari dulu. Tahun 98. Nah, kita sudah mulai. Nah, sekarang Dumai boleh masuk Pak. Nah, di Dumai baru mulai masuk, lebih kurang 3 tahunan belakangan. Nah, itu sedikit banyak mulai. Nah, makanya mindset itu memang bermulai dari pengurus Pak. Nah, makanya kita mengusulkan di MI juga untuk menghimbau bahwa untuk pengurus-pengurus itu kalau bisa buatlah SOP-nya sedikit. Ya Pak ya, standar operasionalnya. Pertama, salah satunya adalah tentu dia ingin sebagai ini pengabdian. Nah, makanya yang tua-tua tadi jangan dilupakan Pak ya. Jadi jangan ada konflik di antara kita pengurus. Biasanya ada yang muda, ada yang tua Pak. Yang muda-muda ini kadang-kadang tak mau lagi ngajak yang tua-tua. Ini salah juga. Harusnya yang bapak tua ini kita jadikan sebagai pendorong kita. Nah, jangan lupakan. Satu lagi saya ingat, kami juga pernah ketika itu membuat beasiswa Pak. Kita Masjid Al-Hidayah Ustaz.
sudah berani memberikan beasiswa dari SD sampai SMP ketika itu. Dari mana dananya? Nah, kami data warga-warga kita yang punya usaha-usaha. Ada yang usaha roti, ada yang pensiunan PNS, ada pensiunan. Kita buat buku, lalu kita datangi pribadi-pribadi. Lalu kita buat data nama mereka. Dia menyumbang donatur 50.000 satu bulan. Ini ada yang 10.000 satu bulan. Kita datang. Nah, tiap bulan kita datang Pak, menyampaikan laporan ya Pak. Ini laporan dari keuangan kami. Uang ini sudah kami gunakan untuk ini. Nah, berikan untuk beasiswa. Maka kita datangi ketika itu anak-anak tahun 98 masih banyak anak-anak yang mendengar Islam. Jadi kita datang, kita bawakan buku ikrohnya, kita berikan alat-alat tulisnya, kita berikan baju PPA-nya, kita yang bayar Pak untuk supaya mereka modal masjid. Alhamdulillah sampailah ketika itu 24 jam ruang tahanan kita itu telah tutup. Nah, bahkan melibatkan seluruh mahasiswa yang ada di situ. Nah, sama semangatnya dengan Joko Karian, dan kita memang saling seperti itu. Masjid Syuhada, Masjid Joko Karian, Masjid Al Hidayah. Nah, sampai sekarang ini kalau bapak-bapak lihat, mungkin bisa dilihat di YouTube-nya. Bagaimana Masjid Al Hidayah itu salah satu menjadi viral juga itu di daerah Sleman. Nah, ya daerah Sleman. Untuk membangkitkan, kita punya klinik. Nah, saya betul ketika itu saya mendatangi dokter Pak, bapak seorang dokter. Kami minta kita dialog, kemudian dia katakan baik, kalau gitu saya wakafkan ilmu saya kedokteran untuk sekali seminggu berobat gratis kepada seluruh warga-warga termasuk anak-anak kos. Nah, akhirnya kita buat tempatnya Pak. Alhamdulillah saat ini sudah ada ambulannya juga. Nah, ambulannya itu umum, berlaku untuk siapa saja boleh pakai. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang kita butuh merubah mindset kita untuk membuat perubahan. Tapi memang ini tidak mudah. Nah, kita harus duduk bersama. Nah, untuk duduk bersama itulah yang sulit. Nah, makanya salah satu poinnya adalah makan minum kopi lagi. Jadi minum kopi tadi itu memang harus poin pentingnya itu. Nah, jadi mungkin tambahan Ustaz dari saya juga saya ingat sebagai tadi disampaikan oleh Ustaz Rasyidi tadi. Saya mau tanya satu boleh ya? Kan pengurus masjid ini capek. Kalau kita bagus tidak dipuji, kalau kita tidak bagus kita dimaki. Gimana cara bangun keikhlasan kami Pak sebagai pengurus masjid Pak? Ya, jadi memang yang namanya mengurusi masjid karena ini bagian dari ibadah kita, yaitu memang capek. Dan benar kadang-kadang ada jamaah atau anggota masyarakat yang kita bagus nggak dipuji, tapi kita salah caci begitu ya. Tapi justru disitulah ladang pahala kita, disinilah dakwah kita, disitulah kesabaran kita diuji. Kita tidak digaji, kita hanya dituntut untuk beramal. Tapi disitulah Allah SWT yang akan menggaji kita. Jadi yang akan membuat kita bertahan untuk terus terusin masjid. Semangatnya adalah ini adalah dakwah. Ini adalah jalan yang juga ketemu dengan Rasulullah SAW, dan dakwah yang kita pilih ini adalah dakwah melalui masjid. Qul hadhihi sabili a'udzu billahi ana wa man ittaba'a. Allah perintahkan kepada Rasul mengatakan hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Aku ilallah, menyeru kepada Allah ala basirah, di atas satu basirah, di atas satu landasan yang nyata. Ana wa man ittaba'a, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan penggembiraan kepada kita, pemotivasian pada kita. Demi Allah, andai ada satu orang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah lantaran upayamu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau itu mendapatkan seekor unta merah. Unta merah ini adalah unta yang langka, unta yang mahal. Mungkin kalau kita compare sekarang, kendaraan yang warnanya merah dan mahal itu namanya Ferrari, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada satu orang mendapatkan hidayah, tadinya nggak bisa sholat, kita deketi, kita jadi sholat. Tadinya nggak ke masjid, kita deketi, akhirnya dia mau sholat ke masjid. Lebih baik bagi kita daripada kita itu mendapatkan satu mobil Ferrari atau satu mobil Rubicon merah, begitu ya. Begitu, ini yang kemudian akan senantiasa membuat motivasi bagi kita
capek ya memang capek, tapi kita punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, nanti mudah-mudahan juga diberikan kekuatan sehat sampai kembali pulang ke tempatnya. Mungkin kita sudahi saja ya Pak ya. Sesi tanya jawab kita. Mungkin selanjutnya kita dengarkan arahan dari Ketua MUI Kota Dumai kepada Karam Ustaz Zakaria Kalbis. A'udzu billahi rahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para orang tua saya yang saya hormati, yang saya muliakan pada Pak Kiai serta Pak Sekjen yang kami banggakan, alhamdulillah semua yang dipaparkan tadi, semua yang telah diuraikan tadi, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita bagaimana caranya untuk mengurus rumah Allah ini. Setiap kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah. Kebaikan itu ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Setiap kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah kebaikan. Maka mulailah kita sekarang ini bagaimana berikan pandangan kepada jemaah kita. Teruslah masyaallah billahi ya ahsanul musyawarah dengan baik nanti para pengurus dan jemaah untuk mengamalkan rumah Allah ini. Nah, kalau kita menjaga rumah Allah dengan baik, tentunya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Juga terima kasih kepada Pak Kiai dan Sekretaris Masjid Kekarian dengan ilmu dan pengalaman yang juga cukup lama, terus eksis sekarang ini bertahan dengan baik. Mudah-mudahan kami di Kota Dumai ini akan, walaupun sudah ada yang memulainya, namun kita berharap kepada Bapak jangan habis di sini. Mari kita upayakan sekuat tenaga kita untuk kita upayakan. Sebenarnya juga saya punya pengalaman tentang mengurus masjid ini, tapi kena waktu ya, mudah-mudahan ada masa yang akan datang akan kita coba lagi untuk meminta nanti, mudah-mudahan ada waktu atau depan lagi kita akan coba untuk mendatangkan lagi ke sini bagaimana realisasi setelah ini antaranya. Kepada orang tua saya tentunya duduk, waktu dan sebagainya, kami inilah mungkin dapat memberikan pelayanan. Dan ini juga kami diberi juga bantuan dari masuk dari beberapa unsur yang memberikan motivasi kepada kami untuk membuat acara ini. Karena itu tentu banyak kekurangan kami kepada Bapak, saudara-saudara kami, orang tua kami. Tentunya duduk dalam masjid ini kadang-kadang ada tak enak, sakit pinggang, tapi boleh duduk, boleh sedap duduk di kopi, kedai bandrek, boleh. Maka dari itu tolonglah buat kedai bandrek di dekat masjid-masjid. Dekat masjid buat bandrek kedai kopi buat dekat masjid. Tak usah pergi jalan lagi. Walaupun sekarang ini sudah banyak kuliner-kuliner yang di tempat di IC ini, sekarang kita coba ulang kulinernya di samping masjid. Jadi kita dengar suara azan, dia berhenti minum. Saya takut bukan berhenti minum, nambah minum. Karena saya tahu ada masjid dekat tempat saya juga. Itu di antaranya, itu bagus tempatnya, pakai bawahnya pokok-pokok kayu. Semakin kuat suara azan, semakin kuat belah lampunya. Jadi main dulu. Jadi oleh karena itu, tapi kita usahakan nanti beberapa puji masjid yang sudah
Baik, dengan berakhirnya acara ini, sekali lagi kepada para orang tua kami, para pengurus, terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal ini untuk datang pada hari ini. Kalau tidak enak makan, tapi sudah habis ya. Sudah habis. Tapi insya Allah nanti masih ada kotak yang kecil, bisa dibawa pulang nantinya. Masih ada, jadi kita siapkan di sana. Yang ini juga sedekah dari hamba-hamba Allah, ya kan, kepada kita semua. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara katakanlah seminar sehari optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pemberdayaan ekonomi umat di Kota Dumai secara resmi saya tutup pada hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Ibu.